Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sinyal dan sistem kelas RB akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu mengenai operasi konvolusi sinyal waktu diskrit. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Nah, yang pertama ada Doni Apriawan, yang kedua ada saya sendiri, yang Farhan Hidayat, dan yang ketiga ada Ihsanuddin. Selanjutnya, sebelum masuk ke bahasan mengenai konvolusi, di sini kita pahami dulu pengertian dari MATLAB. MATLAB merupakan kependekan dari Matrix Laboratory dikarenakan setiap pada data MATLAB menggunakan dasar metrik. MATLAB adalah bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Untuk kelebihannya, salah satunya yaitu yang paling populer adalah kemampuan membuat grafik dengan visualisasi terbaik. MATLAB mempunyai banyak tools yang dapat membantu berbagai disiplin ilmu. Ini merupakan salah satu penyebab industri menggunakan MATLAB. Selain itu, MATLAB juga mempunyai banyak library atau perpustakaan yang sangat membantu untuk menyesuaikan permasalahan matematika seperti membuat simulasi fungsi, pemodelan matematika, dan perancangan GUI. Selanjutnya, yaitu perancangan program MATLAB. Perancangan sistem ini dibuat dengan bantuan program MATLAB yang memanfaatkan fasilitas GUI. Untuk merancang suatu konsep program di GUI, penulis melakukan perancangan diagram alir terlebih dahulu supaya dapat memudahkan dalam merancang. Ketika selesai dirancang, program ini ditulis dalam M-file editor yang kemudian untuk dijalankannya bisa mengklik run. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Ihsan. Baik, selanjutnya tentang definisi dari konvolusi itu sendiri. Secara umum, konvolusi didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang akan menghasilkan angka ketiga. Secara matematis, konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari suatu fungsi yang digeser atas fungsi sehingga menghasilkan fungsi lain. Konvolusi sendiri dilambangkan dengan lambang asterik atau bintang. Sehingga semisalnya ketika A konvolusi B akan menghasilkan C, berarti fungsi dikonvolusikan dengan fungsi yang menghasilkan fungsi C. Fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B sehingga menghasilkan konvolusi B. Ya, next. Nah, untuk pembahasan dari kelompok kami sendiri, grafik yang ada pada gambar tersebut merupakan hasil dari diskusi kami, yang mana ada dua buah grafik yang dikonvolusikan sehingga menghasilkan fungsi dari grafik konvolusinya tersebut. Nah, sesuai dengan penjelasan, gambar di samping merupakan hasil konvolusi dari dua buah sinyal yang disimulasikan menggunakan MATLAB dengan panjang gelombang 12 dan lebar pulsnya adalah 6. Mungkin akan lebih jelas apabila kita langsung saja ke MATLAB-nya. Baik, untuk penjelasan dari MATLAB-nya akan dijelaskan. Baik, kita tunggu sebentar.
Oke, baik. Sekarang kita masuk ke codingan pada MATLAB-nya. Di sini kami sudah membuat codingan pada MATLAB. Di sini langsung kita paste aja. Mohon ditunggu sebentar, ada kendala teknis yang tidak dapat dihindari. Baik, di sini ada codingan yang sudah kami buat. Nah, di sini kami menginputkan L itu sebagai panjang gelombang. Nah, di sini panjang gelombangnya bernilai lebih besar sama dengan 10. Jadi kami masukkan nantinya nilai panjang gelombangnya lebih dari 10 dan juga P sebagai input itu atau lebar pulsnya lebih kecil dari L. Jadi kami inputkan lebih kecil dari 10 atau lebih kecil dari L. Nah, di sini ada fungsi for n sama dengan 1 L, dan if n lebih kecil sama dengan P, x n sama dengan 1 S, xn sama dengan 0, n, dan yang codingan lainnya. Sebentar, di sini langsung kita klik run aja. Sini kita diminta untuk menginputkan panjang gelombang. Jadi di sini kami menginputkan nilai panjang gelombangnya yaitu 12. Dan lebar pulsnya kami inputkan 6. Nah, di sebelah kanan kami ini merupakan hasil simulasi MATLAB-nya dengan grafik yang paling atas, yaitu merupakan grafik dari suatu sinyal dengan panjang gelombang yang bernilai 12, dan yang kedua ini merupakan lebar pulsnya yang bernilai 6. Nah, untuk yang paling bawah ini merupakan hasil gabungan atau hasil konvolusi dari dua buah sinyal yang tadi. Jadi konvolusi ini yaitu pada suatu dua buah sinyal atau persamaan dari dua buah sinyal dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan konvolusi. Pada hasil konvolusi ini, indeks n sampai dengan i dengan nilai xn sinyal yang dihasilkan dari x dan p selanjutnya menjadi sebuah fungsi discrete time atau indeks i. Kemudian step berikutnya adalah menentukan V atau N yang kemudian akan membentuk pencerminan terhadap sinyal, atau lebih tepatnya merupakan bentuk percerminan dari VI yang diorientasikan pada sumbu vertikal. Nilai pada konvolusi atau XN dikali Vn pada titik N dihitung dengan menjumlahkan XVN min 1 sesuai dengan rentang I pada deretan nilai integer tertentu. Baik, kita kembali ke kembalikan ke presentasi tadi slide-nya. Baik, terima kasih Saudara Doni atas penjelasan mengenai simulasi pada MATLAB. Selanjutnya yaitu untuk codingan. Ke codingan sebelumnya. Nah, ini merupakan codingan tadi yang kita gunakan pada simulasi MATLAB yang sudah dijelaskan oleh Saudara Doni. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Setelah kita melakukan percobaan dengan simulasi MATLAB mengenai konvolusi sinyal diskrit ini, dapat kita simpulkan yaitu pertama mengenai konvolusi. Konvolusi ini sebagai operasi penjumlahan dua fungsi setelah fungsi satu dicerminkan lalu setelahnya digeser dan akan menemukan hasil setelahnya. Dengan menggunakan MATLAB, seorang dapat menjalankan algoritma secara paralel
sehingga membuat eksekusi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan Java. Pengembangan algoritmanya, pengembangan algoritma di MATLAB jauh lebih cepat dan lebih kuat. Selanjutnya itu konvolusi. Konvolusi ini menggabungkan 3 buah sinyal, sinyal masukan, sinyal keluaran, dan sinyal impuls. Konvolusi adalah cara matematika untuk mengkombinasikan 2 buah sinyal menjadi sinyal dalam bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu referensi ya. Jadi ini kita menggunakan referensi. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.